Oke, untuk perkuliahan hari ini saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, oke. Sebelum saya mulai, tadi sudah saya absen ya sebelum pembukaan kelas. Sebelumnya saya pengen menjelaskan ya, menjelaskan apa sih yang harus kalian lakukan setelah UTS ini. Nah, kalian ada waktu itu selama 8 minggu. Dan progres kita itu udah sampai tahap pembuatan Dena ya di UTS. Kemarin sudah saya jelaskan juga pembuatan UTS sudah sampai tahap pembuatan Dena. Nah, selama 8 minggu ke depan sampai UAS, kalian itu ada namanya project utama kalian lah. Izin ya, izin share screen dulu supaya saya catat jadi kalian bisa baca juga sambil. Oke, sana segini. Nah, tugas besar itu akan terbagi menjadi 5 seksi tugas dalam dalam perkuliahan kita selama 8 minggu ke depan. Yang pertama itu adalah minggu ke 9 sampai 10 kalian saya tuntut untuk memperbaiki denah UTS kalian kemarin kan ada beberapa nilai progres tuh di UTS-nya. Nah, ini harapan saya kalian itu sudah mulai mengerjakan denah baru. Ini tapi untuk sebagai nilai tambahan UTS ya, misalnya kalau nilai UTS-nya rendah ya bisa dimaksimalkan di sini gitu. Nah, harapan saya kalian membuat denah rumah tinggal kalian masing-masing selama 2 minggu ini. 2 minggu ya, waktunya 2 minggu. Bagi teman-teman, jadi pembuatan denah rumah tinggal kegedean Den. Bentar, 18. Pembuatan rumah tinggal masing-masing, masing-masing mahasiswa. Jadi tidak ada yang sama ya denanya. Nah, karena tidak ada yang sama, harapannya bagi teman-teman yang ngerasa Pak, saya tidak punya laptop segala macam. Bisa kerjasama sama teman yang punya laptop. Jadi teman yang punya laptop tolong banget dikoordinasiin, teman yang nggak punya laptop dibantu gitu ya. Kalau memang mereka masih kurang ya dibantu. Kalau bagi teman-teman yang udah bisa menggunakan AutoCAD sih, tolong dibantu. Diajak temannya yang nggak punya laptop. Nah, ini kan untuk minggu 9, jadi dikerjakanlah minggu ke 9 ini. Nanti di minggu 10 kita akan melakukan praktek langsung. Ya, maksudnya itu misalnya kalau kalian belum selesai nih bikin denanya, silakan yang pun nggak punya laptop bisa dilanjutkan di lab komputer sama-sama. Dan termasuk bagi teman-teman yang punya laptop dibawa juga dikerjakan di dalam kelas atau praktek. Nah, harapannya di sini semaksimal mungkin uh, dari segi uh, heads-nya lengkap, kemudian yang kemarin sesuai soal kemarin, penggunaan kopnya bagus, kemudian ada dimensi, kemudian garis potong, orientasinya udah ada, nama nama jenis nama gambarnya, skala gambarnya udah tertera di dalam kop kalian atau di gambar kalian. Nah, jadi harapan saya merasa nilai UTS-nya kecil diperbaikinlah di seminggu 9 dan 10. Nah, untuk teman-teman yang nggak punya laptop, tolong ya diminta sama temennya yang punya laptop berdua gitu atau misalkan dia udah selesai ya boleh dipinjam laptopnya atau temen yang bisa diajarin ke teman-temannya. Untuk yang minggu ke 9 10 ini ada yang mau ditanya nggak atau ada yang masih bingung tentang minggu ke 9 dan 10? Teman-teman? Yang saya Pak, Ya boleh, silakan Rizky. Gimana Ki? yang nilai kecil tuh, yang mana ya Pak maksudnya Pak? Enggak, Kalau ngerasa, enggak, maksudnya kayak gini. Kan mungkin ada teman-teman yang ngerasa, oh nilai saya pas UTS progresnya nggak terlalu bagus, ya silakan diperbaikin. Tapi bagi teman-teman yang ngerasa bagus juga ya dibikin juga. Karena itu untuk nanti nilainya itu kan saya bagi dua gitu. Untuk yang nilai yang ini 50%, yang nilai itu juga 50%. Nanti saya bagi jadi dua, itulah nilai hasil nilai kalian di UTS. Jadi saya beri kesempatan untuk memperbaiki nilai kalian. Misalnya ngerasa, oh ini belum maksimal ya, dimaksimalkan lah di Dena ini. Karena ini adalah salah satu tahapan untuk tugas besar kalian. Nanti tugas besar kalian itu, ntar saya di tugas besar kalian nanti itu ada 5 proses yang harus kalian kerjakan. Pertama itu adalah pembuatan denah, kemudian yang kedua itu ada pembuatan tampak tampak samping, tampak depan dan ada 4 tampak. Kemudian 2 potongan, potongan horizontal dan vertikal. Yang ketiga itu adalah
pembuatan garis atap, dan yang terakhir adalah detail rencana fondasi. Itu ada 5. Nah, itu udah saya bagi per section tuh. Di minggu 9 dan 10 adalah pembuatan denah rumah tinggal. Kemarin kan denah tipe rumah 36 kan, karena saya pengen ngelihat kemampuan kalian udah sampai mana tuh. Nah, tapi yang di sini harapan saya di minggu 9 dan 10 ini kalian bisa memaksimalkan semuanya, untuk kalian semua itu bisa memaksimalkan tugasnya tuh di situ. Jadi nilai yang di minggu 9 dan 10 ini saya include-kan ke UTS karena saya ngerasa beberapa teman-teman juga tadi tuh pas waktu saya cek di nilai itu banyak eh, nilainya tuh kurang maksimal. Nah, makanya dimaksimalkan di sini gitu. Tapi ada juga yang sudah maksimal. Beberapa mungkin ada tambahan tertentu ya bisa dimaksimalkan lagi gitu. Saya ngerasanya kayak gitu. Nah, makanya di minggu 9 dan 10 ini teman-teman diwajibkan membuat DNA rumah masing-masing. Nanti di akhir perkuliahan atau di minggu ke-16 kalian akan mengumpulkan data itu dalam bentuk soft file, dan di situ nanti akan kalian kumpulkan aja. Pokoknya udah selama kalian 8 minggu itu progresnya segitu. Nah, itu nanti hasil akhirnya saya nilai gitu. Kurang lebih gitu, Ki. Yo. Ada Jadi lagi? Pak, Hmm. yang UTS kemarin yang belum studi dilanjutin lagi, terus dibikin lagi yang dana rumah kita sendiri biar untuk nambah nilai UTS Pak. Kayak gini ya, teman-teman ya. Saya clear lagi. Untuk yang dana yang di UTS itu tidak usah dilanjutkan lagi. Jadi teman-teman tinggal memfokuskan membuat dana rumah tinggal aja sesuai yang kita di pertemuan awal. Ada kan yang saya kasih tugas bikin dana rumah, itu minggu depan Ada Pak. saya kumpulkan, saya bagikan karena sudah saya nilai, belum saya bagikan aja. Nah, bisa kalian contoh aja dari dana yang kalian pernah bikin sebelumnya di kertas kan, pernah kalian bikin kan sebelumnya. Nah, tinggal kalian duplikat aja, kalian implementasiin ke dalam AutoCAD. Habis dari AutoCAD itu, nanti di minggu ke-11 dan 12, saya beri waktu 2 minggu untuk mengerjakan tampak bangunan di minggu 12 dan minggu 11 dan 12. Kemudian di minggu 13 dan 14 kalian saya minta untuk membuat potongan, 2 potongan, potongan horizontal dan vertikal. Untuk materinya itu di minggu 9 dan 10 ini kan seharusnya udah saya berikan di minggu 7 dan 8 ya untuk dana rumah tinggal. Nah, di minggu 9 dan 10 ini saya memfokuskan mengasih materi tentang tampak. Jadi kalian fokus ngerjain dana tapi dapat materi baru juga untuk mengerjakan di minggu ke-12 dan dua 13 11 dan 12. ya 11 dan 12. Nah, kemudian di minggu 12 saya kasih materi dulu tuh tentang potongan. Jadi di minggu 13 14 kalian udah bisa jalan tentang potongan. Di minggu ke-14 nanti ngerjain di minggu 15-nya kan ada tugas tuh tentang rencana pondasi sama rencana atap. Nah, itu di minggu 14 saya kasih materinya. Pokoknya seminggu sebelum ada project baru saya kasih materi dulu gitu. Jadi kalian paham dulu baru mengerjakan gitu. Termasuk saya kasih juga video pembelajaran. Nah, untuk di minggu ini kan seharusnya udah masuk ke tampak ya. Saya kasih materi tentang tampak. Nah, mungkin saya kasih sekilas dulu gambaran pembuatan tampak itu bagaimana. Nanti di minggu ke-10-nya kita praktek sama-sama pembuatan tampak. Tapi itu kalian udah jalan juga tuh progres DNA-nya. Nah, progres DNA udah mungkin ada yang udah jalan, ada yang belum gitu. Nanti tampaknya mungkin bisa saya berikan satu DNA contoh, kita sama-sama ngerjain pembuatan tampak gitu. Dari tampak depan, tampak belakang, tampak samping, dan tampak samping kanan sama kiri lah gitu kurang lebih. Kurang lebih gitu sih. Tinggal pengaplikasian aja sebenarnya. Tinggal kalian menduplikasi sebenarnya kan. Kalau MKB ini bukan membuat gitu. Kalau saya lihat di RPS-nya dikasih Pak Boy, hanya menduplikasi, kalian memahami cara penggunaan AutoCAD gitu. Nggak harus sampai mendesain gitu. Jadi saya me- meramunya lagi gitu gimana supaya sama-sama enak, kita kalian paham bisa menggunakan AutoCAD misalnya kalau walaupun nanti ada project rumah cuman sampai gambar desain, seenggaknya udah bisa bikin denah rumah tinggal tampak dan potongan gitu. Itu kan yang penting tuh gambar kerja, sisanya kan paling detail-detail kecil kan itu bisa dipelajari melalui uh, uh, referensi lain, contohnya kayak YouTube dan lain-lain gitu ya, atau bisa tanya sama cutting-cutting tertentu gitu. Kalau detail mah tinggal ini kan, dari potongan tuh kan udah kelihatan detailnya. Bisa kita sedikit saya jelaskan tentang detail-detail tuh dari potongan. Tapi sejauh ini ada yang mau ditanya lagi nggak Ki? Atau teman-teman yang lain?
Untuk dana rumah, tanahnya dibikin nggak, Pak? Oh, nggak usah, Dibikin kalau memang ada halaman dibikin. ya dibikin juga. Karena kan eh, aspek unsurnya arsiran apa ya, hedge-nya landscape itu termasuk salah satu penilaian juga ya. Kalau misalkan memang di perumahan pasti tetap juga dong ada garasi, ada teras kan. Nah, itu tetap dibikin dong. Harapan saya semuanya tetap harus dibikin. Kemudian ada lagi yang mau ditanyain nggak untuk minggu 9 dan 10? Tapi bagi teman-teman yang ngerasa nggak punya laptop, tolong dibantu ya, difasilitasi ya teman-temannya yang memang belum ada laptop, tolong teman-teman yang udah punya laptop difasilitasi, dibantu gitu, jangan dibiarin. Karena saya nggak mau memaksa mahasiswa semester satu itu punya laptop, tapi laptop itu adalah salah satu hal yang penting bagi kalian gitu ya. Nggak saya pungkiri karena laptop itu penting, karena nanti di semester 2 3 itu otomatis kalian udah pakai laptop gitu, bukan lagi kayak tulis tangan segala macam, tugas-tugas pun udah based on computer. Jadi harapan saya teman-teman udah memikirkan atau mengconsider untuk beli laptop dari lebih dini gitu. Tapi nggak harus di mata kuliah saya ini, mungkin bisa nanti di semester 2 atau 3. Soalnya di semester 4 juga udah banyak harus kalian pelajari aplikasi kan. Aplikasi mungkin contohnya kalau ngambil di bidang jalan atau air itu ada aplikasi beda-beda lagi gitu. Nah, AutoCAD ini kan cuma pengantar aja. Ada lagi yang mau ditanyain sebelum saya lanjut ke minggu ke-11 dan 12? Nggak ya? Nggak ada ya? Aman ya? Aman, Cukup, Pak. Pak. Aman ya? Saya lanjut ke minggu 11 dan 12. Minggu 11 dan 12 itu adalah pembuatan tampak rumah tinggal masing-masing. Nah, itu ada 4 tampak. Oke, itu udah jelas ya. Jadi nanti ada pembuatan tampak di minggu 11 dan 12. Nah, itu nanti di minggu ini saya jelaskan dulu pembuatan tampak tuh kurang lebih bagaimana gitu. Lanjut ke minggu ke 13 dan 14 kalian akan membuat potongan rumah tinggal. eh, Dia ada potongan horizontal dan vertikal. Ini ada dua nih, A dan B gitu ya kurang lebih. Oke, gini. Ini ada yang join. Bentar. Oke, kemudian saya lanjut ke minggu 15. Di minggu 15 itu kalian diwajibkan untuk membuat rencana fondasi dan rencana atap, garis atap gitu ya. Nah, sebenarnya di garis atap ini saya rencananya itu di tanpa ini juga sih. Di minggu 11 12 itu pengen ngasih rencana garis atap, baru pembuatan tampak rumah tinggal masing-masing gitu. Nah, harapan saya nanti kalian ini saya pindahin aja. Kayak salah saya. Di minggu 11 ini ada ini rencana garis atap dan pembuatan tampak rumah tinggal gitu. Dan yang di akhirnya adalah rencana fondasi. Nah, di minggu ke-16 kalian akan melakukan pengumpulan UAS tugas besar. Nah, tugas besarnya adalah dari minggu 9 ini sampai minggu 15 ini harus kalian kumpulkan dalam satu AutoCAD. Nanti disitulah saya menilai progres tugas besar kalian. Nanti saya kasih link di sini, link drive untuk pengumpulan. Nanti bisa saya cek satu-satu kan. Nah, ini coba nanti link drive-nya saya kasih untuk di UAS. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tapi kalian ngerasa ini mampu nggak ngerjainnya atau berat atau udahlah masih bisa lah gitu. Menurut kalian realistis nggak kita mengerjakan ini sampai minggu ke-16? Ada tanggapan? Kurang tahu, Pak. Gimana? Insya Allah. Gimana Nabila? Insya Allah ya. Misal kami bingung, nanya Bapak langsung, jadi tidak, Pak? Misal ketemuan. Boleh, silakan. Jadi saya harapan kayak gini. Saya pengen ngejelasin satu hal juga sih penting ini. Sebenarnya ya, kalau bed saya mau ngebandingin sih, mengcompare kalian mungkin ada yang pemikirannya masih kayak di bukan babysitting sih. Kayak memang saya coba mengcompare gitu ya. Kehidupan kalian tuh di SMA dan kehidupan kalian tuh di perkuliahan. Gini,
Kalau di SMA kan kita di SMA itu kan guru tuh wajib gitu ya memberikan mengayomi, maksudnya itu mengapa ya lebih sebutannya itu lebih gampangnya lebih menyuapi kalian lah gitu materi ini gitu ya dan itu pun sumbernya dari guru kan sumber belajarnya bukan dari kalian gitu. Nah kalau kalian di dunia perkuliahan itu cukup berbeda ya, maksud saya tuh kalian nggak harus berpangku tangan dengan saya, dari saya pun boleh sih gitu ya. Kalau misalkan dipresentasiin, kalau misalkan di SMA itu 40% dari kalian, 60%-nya dari guru, atau 70% tuh dari guru, sedangkan kalian 30%. Sedangkan kalau di dunia perkuliahan, itu dosen itu hanya memberikan materi itu sebesar 30% aja. Sisanya itu kalian harus belajar mandiri. Sisanya itu 70% tuh harus kalian lebih aktif gitu ya. Contohnya, kalian bisa mencari referensi itu sendiri, belajar secara mandiri. Itu termasuk di hak SKS kalian ya. SKS kalian itu misalkan satu SKS itu adalah 50 menit untuk yang mata kuliah teori. Tapi nyatanya mata kuliah teori itu adalah totalnya itu adalah 170 menit. Karena 100 menitnya itu ada tugas terstruktur dan 50 menit lagi itu 60 menit lagi itu tugas terstruktur, 60 menitnya itu adalah kerja mandiri atau belajar mandiri. Nah, 50 menit yang saya kasih satu SKS itu ya yang 30% yang saya kasih, sedangkan 70% itu kalian yang harus mencari gitu ya. Nggak harus dari saya, boleh nanya sama saya. Kalau saya memang misalkan, oh bisa nih saya bantu, misalnya kalau saya ada waktu atau memang bisa saya jelasin, saya bantu. Tapi memang pasti harus bisa saya bantu dong, karena memang tanggung jawab saya juga. Tapi harapan saya kalian tuh bisa juga mencari referensi itu nggak dari saya doang gitu. Coba dari YouTube, dari buku itu silakan, sangat diwajibkan gitu, bukan lagi direkomendasikan, lebih sangat diwajibkan memang harus kayak gitu teman-teman ya. Nggak harus dari saya semua gitu. Jadi teman-teman memang harus diwajibkan untuk mencari referensi itu nggak harus dari dosen. Dari kalian juga bisa dari manapun sumbernya selama itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu yang pengen saya jelasin. Takutnya beberapa saya ngerasa juga di mahasiswa kami di arsitektur juga kayak gitu. Jadi mereka tuh ngerasa dosen wajib menyuapi mereka satu-satu gitu. Nah itu pemikiran yang salah ya karena nanti kalian udah semester atas nggak bakalan kayak gitu lagi. Apalagi kan skripsi itu kan memang tanggung jawab kalian untuk membuat suatu karya ilmiah lah kalau sebutannya kalau kayak skripsi segala macam atau kalau di arsitek rancangan itu agak beda. Nah, itu diharapkan kalian udah mandiri dari sekarang, dibiasakan mandiri walaupun saya nggak walaupun saya tetap masih menyuapi satu-satu gitu ya, nggak yang melepas. Nah, jadi harapannya bagi teman-teman yang ngerasa misalkan nanti di minggu ke-11 dan 12 ini lebih sangkutannya ya. Jadi misalkan di minggu 9 dan 10 teman-teman udah nyelesain sampai pembuatan potongan rumah tinggal. Oke, it's fine, nggak apa-apa, nggak masalah. Tinggal kalian mengasistensikan ke saya gitu. Itu kan salah satu kreativitas kalian lebih cepat gitu ya. Karena kalian udah ada ilmunya, karena kalian udah pernah ngelakuin atau pernah mencari di internet dan pernah bikin gitu, maksudnya tuh kayak udah kalian kulik-kulik terus oh nyatanya di minggu 12 udah selesai nih tugas kalian, ya boleh diasistensikan ke saya, oh pak ini udah benar belum tugas saya. Kalau udah benar ya kalian kan lebih enak kan, waktunya cukup panjang tuh bisa ngelakuin hal lain, misalkan lebih eksplor lebih jauh lagi daripada sekedar pembuatan rencana fondasi, mungkin rencana kolom kolom dan balok misalkan bisa, atau rencana MEP misalnya mechanical plumbing misalkan bisa, itu lebih nilainya lebih bagus tuh dari yang ditargetkan. Nah, maksud saya tuh kalian jangan pesimis lah dengan tugas-tugas ini. Kalau bisa ya lebih gitu yang kalian bikin. Karena nanti ini akan berpengaruh juga di perkuliahan kalian karena ini menunjang perkuliahan kalian gitu ya. Bukan bukan cuma untuk main-main aja aplikasi ini. Jadi memang hidup kalian tuh akan misalkan kalau kalian di dunia konstruksi bakalan mainnya di AutoCAD ataupun nanti kalau misalkan lebih advance lagi udah mainnya di BIM gitu atau di SAP 2000 nanti kan nggak tahu tuh. Nah, harapan saya kalian udah bisa mengembangkan ilmu-ilmu itu tanpa harus disuapi atau dikasih tahu dulu. Itu teman-teman. Tapi kurang lebih agak panjang saya berceramah, tapi memang itu harus saya pupuk dari jauh-jauh hari supaya kalian tuh bisa nggak harus apa sih terpetakan, maksudnya itu kayak terpetakan di dalam sebuah kubus ya, kalian bisa lepas dari kekang itu, bukan kayak SMA dulu gitu ya, gitu ya teman-teman.
Mungkin karena terlalu panjang, mungkin saya masuk ke materi aja. Tapi kurang lebih gitu ya. Tapi paham nggak teman-teman yang saya maksud? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Ya, maksudnya tuh gitu. Tapi kalau teman-teman merasa memang butuh bantuan saya, silakan hubungi saya. Saya insya Allah bisa bersedia atau memang ada waktu pasti saya bantu gitu. Semampu saya gitu ya. Oke, kita masuk aja ke materinya. Mungkin saya stop share screen dulu. Mungkin bisa di foto ya atau bisa nonton di YouTube aja nanti. Saya stop dulu. Saya masuk ke materinya. Untuk teman-teman bisa untuk teman-teman juga bisa ngikut. Bentar ya. Saya ada contoh ini misalkan ini. Oke, oke. Bentar, share screen. Window. Nih, Autodesk. Oke. Kelihatan nggak? Udah muncul itunya? Udah, Pak. Udah Udah. ya. Oke. Anggaplah saya memiliki sebuah denah rumah tinggal yang saya bikin sebelumnya. Ini kayak nyoba-nyoba doang iseng. Ini denah rumah tinggal saya bikin. Nah, di sini saya ingin mengajari cara membuat sebuah tampak ya, tampak dari sebuah ini kayak ini kayak kemarin saya bikin sama kelas A, tapi saya coba ulang aja. Pertama-tama, mungkin kalian udah ada nih denahnya. Kalian udah tahu mau bikin tampak depan dan belakang dulu misalkan contoh. Kalau tanpa itu tinggal kalian memproyeksikannya itu dari menggunakan garis gitu ya. Setiap patahan dari DNA kalian itu uh, itulah patahannya itu akan membentuk pokoknya kalau tanpa itu dari patahan setiap kolom misalnya. Contohnya kayak gini ya, saya bikin garis dulu XL. Nih, XL tuh garis dulu terus panjang. Ini saya hapus dulu deh. Ini apa nih? Oh, pagar ya. Oke, ini aja. XL di sini. Di sini kan ada patah nih garis garis potong. Biasanya saya bikin aja dulu. Semua garis potong yang ada itu saya bikin. Misalkan contoh kayak gini saya bikin juga nih. Yang ini juga saya bikin juga. Setiap potongan garis kalian bikin semua. Misalkan contoh di sini juga nih. Sini ada kolom, bikin aja garisnya. Sini juga nih ada kolom. Nanti kalau masalah tampak depan, tampak belakang itu bisa disesuaikan aja nanti. Yang penting kalian bikin dulu setiap patahan, misalnya kalau ada jendela dibikin. Ini juga nih. Di sini patahan nih bikinlah garis panjang dulu, garis gambarnya. Misalkan gini, ini digarisin dulu. Kemudian bisa diikutin atau bisa diperhatiin aja dulu. Nanti di kelas mungkin saya praktekkan secara langsung ya. Jadi kita sama-sama. Nanti saya kasih Dena ini bisa kita bikin sama-sama. XL dulu. Nih gini. Pokoknya setiap sudut misalnya kan contoh saya mau bikin tampak depan. Berarti kan fokus saya kan di sini ya, di garis ini. Nih sini. Di sini, sini ini adalah fokus saya yang mau garis sumbunya. Sumbu apa ya? Sebutannya saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas setiap patahan itu harus dibikin. Nih di sini juga harus dibikin, kemudian di sini juga, kemudian di sumbu ini juga nih karena ada patahan antar kusen jendela di sini harus dibikin. Yang jelas yang kalian ambil patahannya itu adalah di sumbu bagian di sisi bagian luar bangunannya. Termasuk nanti di potongan. Potongan juga kurang lebih sistemnya kayak gini juga bikinnya. Tapi kayak gini dulu aja. Nih, kemudian L kurang lebih gitu. Hmm, Nih ya, bisa diikutin aja kalau nanti atau contoh misalkan ada dena kalian bisa dibikin. Nih, agak cepat ya nggak apa-apa ya. Saya jelas ini ya. Nanti ini lebih ke demonstrasi aja, bukan kayak gini. Kemudian seperti ini. Ini juga XL juga diambil aja garisnya, kemudian XL. Nih, ini juga ini udah semua garis yang sini. Kemudian kita bikin garis yang ada di garasi. Nih, di sini juga bikin. Nah, XL sini, kemudian XL juga di bagian sini. Nih,
Nah, ini semua garisnya udah saya bikin nih, bagian depan. Contoh saya mau bikin tampak pada bagian depan bangunan saya. Nah, ini ya tampak depannya. Tinggal kalian bikin garis tanahnya dulu, atau garis basic lantainya di sini. Ini anggaplah tanah ya. Kemudian, perhatikan juga nih ketinggian bangunannya. Di sini udah ada titik 00-nya itu ada di ruang tamu. Sedangkan di terasnya nanti kelihatan dia itu ada seolah-olah pintunya itu lebih di atas terasnya. Jadi saya bikin, misalkan saya bikin itu 30 cm. Jadi itu 300 ya. Jadi saya bikin di sini lantainya 300 atau 30 cm karena saya satuannya milik. Nah, oke. Kemudian di sini dia minus 0,10. Nah, di sini. Udah, saya turunin dia itu 100 atau 10 cm ke bagian bawah. Sini. Nah, kemudian di sini kan 0,10, ini 0,20 ya. Jadi ada dua. Berarti turunin lagi di sini 200 dari titik paling atas. Nih, segini. Kemudian kita lihat yang mana sih yang dihapus, yang konblok ini. Oh, berarti konblok ini ada dua. Di sini ada dua garis nih, di sini. Di garis ini sama di garis ini. Nah, jadi yang garis bagian sini yang dihapus karena ini adalah jalan. Nanti ini konbloknya, ini untuk yang bagian itunya. Seharusnya kalau dia minus 10 itu biasanya ada tangga sih biasanya. Ada 3 anak tangga di sini biasanya, tapi nggak usah dibikin. Kalau misalkan memang di situ ada anak tangga, bikin aja misalkan 0,30. Ini tinggal dihapus aja. Nah, sini. Ini hapus, ini baru dihapus ini. Nah, ini berarti menjelaskan di sini ada tangga gitu ya. Di sini yang untuk bagian konbloknya. Kemudian pada bagian sini di sini tuh ada namanya kolom nih. Kolom di sini pun ada kolom. Jadi anggap aja kita bikin ketinggian bangunan kita itu adalah 3 meter. Udah ambil 3 meter pada bagian tanah ya, dari tanah sini 3 meter. Segini. Udah 3 meter. Nah, anggap tariklah garis kolom tuh udah ada nih kan, garis kolom ya. Udah di yang bagian kolom ini dihapus aja di bagian atasnya nih, biar jelas. Ini jangan dihapus ini. Nih. Ini udah tahu nih. Jadi di bagian sini ada tangga, kemudian di sini ada konblok. Ini konbloknya. Konblok ini ada anak tangga nih, 3 anak tangga 90 cm. Jadi hati-hati juga di pemainan ketinggian. Nah, di teras ini ada 10 cm juga nih. Di sini. Nih. Ada penurunan ini enggak dipakai lagi berarti. Bentar. Ini kolomnya di bagian sini ya. Ini ada jendela. Di bagian sini jendela, sini kolom. Di kolom ini hapus saja. Gitu. Karena dia nggak kelihatan ketinggiannya, nggak perlu dibikin. Nih, jadi kolomnya plong aja ya. Kolom tuh bersih, nggak ada sambungan dia. Kemudian di bagian sini adalah jendela, ispan jendelanya. Anggaplah kita mau bikin jendela nih. Nah, sini saya hapus juga. Hati-hati dulu nih. Ketinggian di sini adalah jendela itu ada di titik 00-nya. Berarti di sini tetap ada nih, teman-teman. Tolong diperhatikan juga ya. Ketinggian bangunannya itu juga penting di salah satu pembuatan tampak. Kemudian saya offset aja, misalkan contoh dari bawah itu saya pengen bikin jendela, saya offset nih dari bawah itu 500 cm, 50 cm, jangan deh ketinggian, mungkin 300 cm, 30 cm ke bagian sini. Kemudian sini saya hapus aja, sini ini saya delete aja kayak biasa. Lalu sejauh ini masih mengikuti teman-teman? Nanti saya asik sendiri nih bikin tampak. Masih, Pak. Masih ya. Masih, Pak. Oke. Kemudian ini saya hapus saja apa sini. Oke. Masih Pak, nggak paham. Nggak paham? Oke. Kurang Pak, maaf Pak. Kurang ya. Ya emang gitu sih online. Namanya online juga kan. Saya lumayan cepat juga karena begitulah Ali. Jadi emang lebih enak praktek sih, lebih langsung. Jadi saya
ngejelasinnya juga enak. Siapa yang bingung saya bisa langsung jelasin kan. Tapi kalau ya nanti juga kan nanti saya bikinkan video lebih terpisah. Maksudnya itu dari awal. Misalnya kan contoh dari misalkan nih nanti di minggu berapa misalnya ada teman-temannya yang udah ada bikin denah atau mungkin ngambil dari denah ruang kelas kemarin ya. Nah, nanti saya bikinkan video terpisah. Nanti teman-teman saya lebih pelan-pelan lagi ngejelasinnya. Mungkin bisa filenya saya inputkan juga di drive situ. Nanti teman-teman download aja terus kalian contoh aja dari video itu. Maksudnya itu kayak pengenalannya aja dulu ya. Tapi seenggaknya saya demonstrasiin dulu, teman-teman perhatiin dulu. Kalau memang nggak paham nanti eh, hasil akhirnya kurang lebih kayak gini. Nanti untuk masalah pemahamannya nanti di video YouTube aja gitu ya. Gimana? Baik, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian tadi saya bikin dari jarak tanah ini. Dari tanah yang sini saya bikin jarak nih ke sini. Yaitu jaraknya adalah 30 cm. Kemudian saya bikin jendela ukurannya adalah tingginya adalah 1500 atau 1,5 meter segini. Nah, kemudian saya bikinlah list ininya, list jendelanya. Nih segini. Dihapus saja untuk mas ini ya. Nah ini kemudian garis yang sini kan nggak ada lagi nih. Ya udah tinggal dihapus saja teman-teman. Di sini juga tinggal di-trim aja. Nih gitu. Di sini juga nggak ada lagi berarti. Ini hapus saja. Ini hapus juga. Nih ini jendelanya. Kemudian dari jendela ini kan kita biasanya nggak langsung nempel sama kaca ya. Biasanya dikasih list dulu sedikit. Nah caranya saya join dulu garis ini. Kan terpisah nih garis ini. Tinggal di blok dulu garis-garisnya, kemudian diklik J atau join. Dia bakalan jadi polyline. Dari polyline itu saya bikinlah dia list kecil lagi, itu ukurannya mungkin saya bikin 1 cm aja di dalam sini. Nah, ini baru di hatch, pakai hatchnya itu menggunakan nih saya pakai menggunakan ANSI 31. ANSI 31 C31 kemudian ini ya saya pakai scale-nya 100 misalkan contoh. Kemudian saya taruh sini. Nih, ini udah jadi bentuk kaca gitu ya. Ini kacanya, ini list yang itunya, pengikatnya. Mungkin bisa di teman-teman bisa ditambahin misalnya kalau mau lebih kelihatan kayak jendela banget bisa di kayak giniin gitu kan sambungan ini ya kayak gini. Nih, ini udah jadi bentuk kaca. Nah, tadi udah nih, udah saya bikin nih jendela satu di sini. Sini kan garasi ya, jadi nggak perlu bikin pintu segala macam. Di sini ada pintu nih. Oh, ternyata pintunya itu nyatu sama sama ini, sama sama jendela kita. Di sini nih ada pintu nih ternyata. Maaf, di sini ada pintu. Jadi harus dibikin juga pintunya nih. Di sini ada jendela juga, bikin di sebelah jendelanya. Yaudah, ini kan udah ada nih jendelanya sama, tinggal di copy aja di jendelanya. Tinggal di mirror aja misalkan MI. Ya, mungkin saya bikin garis dulu sini dari sini ke bagian sini. Kemudian saya blok aja. Nih saya blok ya. Biar kalian nggak bikin dua kali. Nah, tinggal di blok satu-satu. Kemudian MI. Ambil garis tengahnya. Nih. Kemudian klik. Nah, udah garis ini tinggal di push aja. Nih gini. Ini juga di push. Nah, yang kita harus bikin lagi. Oke. Oke, kalau udah kan garisnya udah nih, tinggal kita tarik garis panjang ini tadi untuk bikin pintu. Karena listnya udah sama, ya udah, tinggal kalian bikin aja. Misalkan pintu itu dia adalah saya bikin lebih tinggi aja segini. Dari sini saya tambah 300. Di sini saya ginikan. Kemudian saya bikin listnya di sini saya panjangi, saya offset aja. Nah, yang kayak gini aja nih, saya hapus dulu nih garis ini. Saya tarik garisnya ke sini dulu aja nggak salah. Kemudian saya offset nih, offset misalkan offsetnya itu saya samain tadi 60. Sini.
kemudian ini ya dihapus dulu, ini dihapus, kemudian dibikinlah sambungannya di sini. Bentar. Saya nih kayak gini kurang lebih. Misalkan kayak gini, ini nggak apa-apa. Kelihatannya sambungan gitu ya. Di sini saya tinggal F aja bagian. Bentar. F. Di sini O juga nih, O juga. Aduh, maaf ya. Saya O juga, sini 60, sini ya 60 juga gitu ya. Nah, yang sini saya tinggal tarik garis juga, tarik garis O juga 30, 60 deh, 66 cm maksudnya ya, untuk garis nih udah. Dan ini saya sambungkan aja ke bagian sini, saya ribet-ribet nggak usah. Nih, kemudian sini hapus, ini hapus juga, ini hapus, ini juga hapus, ini hapus gitu ya. Ini bikin garis sambungnya misalkan contoh kayak gini. Maaf. Kurang lebih demonstrasi aja ya teman-teman. Saya ini lebih ke video tutorial, enggak tutorial juga sih. Ini lebih ke demonstrasi aja biar sengaja ada gambaran gitu. Nanti mau dibikin bikin apa sih kita nih? Tuh ini bikin tampak kurang lebih kayak gini. Nih, yang sini kan harusnya ada panjang juga ke sini. Kemudian di sini harusnya saya offset juga ya. Copy aja sini ke bagian sini. Nah, ini hapus. Yang sini hapus juga. Sini juga hapus. Ini juga hapus lah. Ini hapus aja lah semuanya dulu ya, sambungannya. Ini hapus, ini juga hapus, ini hapus. Yang di sini juga saya hapus. Nah, jadi seolah-olah dia sambungannya nyatu. Nah, kayak gini. Ini juga saya hapus, hapus. Ini baru dibikin pintunya. Ini kan jendelanya nyatu nih sama kusennya tadi kalau di Dena ya. Nggak apa-apa. Nih, saya cepatin ya. Mungkin karena saya nggak bakal lama, terlalu lama. Nih, kayak gini, kemudian dibikin pintunya. Nah, itu untuk garis. Kemudian kayak gini, ini siapa nih? Join lagi. Ada lihat, oke. Nih, kemudian saya offset. Saya offset aja teman-teman untuk bikin gagang pintunya. Misalkan saya offset 20 nih. Nih, jangan ya, kecil lah. Misalkan 40 misalkan ya. Tinggal pembuatan pintu jenis pintunya dikreasiin aja kayak kalian nih. Udah nih. Ini untuk jenis pintunya. Tapi ya, mostly bakalan kayak gini nih. Misalkan tinggal kalau nggak mau pakai hashnya tinggal dihapus aja, teman-teman. Ini genteng kan otomatis nih. Ini untuk pagar. Tapi bakalan kurang lebih contohnya gambarnya otomatis kayak gitu kurang lebih nih. Ini kan nggak ada ventilasi nih ya, dibikinlah ventilasinya gitu ya atau gimana. Ini kan jenis pintunya misalnya kayak gini bisa. Itu tinggal kalian mengadopsinya aja gimana caranya. Nah, kalau yang ini kan udah nih, tinggal dihapus aja nih. Berarti kolom, berarti nggak butuh dihapus. Sini juga hapus kalau udah nggak butuh lagi. Nah, di sini coba lihat ada ketinggian nih teras 10. Tadi kan di sini titik 00-nya di sini. Kemudian udah tahu nih, di sini ada teras 10 cm ke bagian bawah. Berarti di bagian sini ada lantai lagi. Hapus. Kemudian di sini juga ada kolom, dihapus saja bersih. Kayak gini. Nih, berarti ini adalah lantai yang itunya, ini lantai yang minus 0,10, ini lantai titik 00-nya. Nah, itu coba diperhatikan juga kalau kalian bikin ketinggian di rumah kalian. Saya kalau jendela ya udah dibikin aja jendelanya sesuai garisnya. Misalkan di sini ada jendela ya berarti ya. Di sini berarti udah benar. Ini hapus saja berarti teman-teman udah nggak butuh lagi ketinggian. Kemudian dibikin aja misalkan di sini O. Saya bikin ketinggian dari lantai itu adalah 400 atau 40 cm dari lantai. Dan saya O lagi dia bikin itu 800 atau 80 cm lebar pajangan. Lebar jendelanya adalah 1500.
Nah, kayak gini. Dan ini hapus saja. Kemudian ini hapus. Ini hapus saja garis ini. Kemudian dibikinlah jendelanya 60 cm, 6 cm tulis ininya. Ini juga. Kemudian di sini dihapus saja, tinggal ya. Dihapus pakai trim aja, dihapus trim. Kemudian ini dihapus, ini juga garis sambungnya dihapus saja teman-teman. Kayak gini. Kemudian ya udah dibikin di blok dulu, yang ini garis ininya di blok, yang garis dalamnya, kemudian J join dijadiin join, kemudian dibikinlah 10 gitu ya garis dalamnya, di offset 10, kemudian baru dibikin hatchnya, hatch, kemudian pilihlah hatchnya tadi pakai yang ANSI 31, kemudian add point kayak gini. Ini ada jendela, ini jendela yang di bagian tengah nih udah selesai nih. Kalau udah ya dihapus juga nih bagian sini, nggak butuh lagi. Nah ini juga nggak ada lagi nih, dihapus saja udah. Nih sini juga nggak butuh lagi, hapus saja. Udah, kalau udah kayak gitu lanjut lagi. Di sini ada jendela lagi 2. Kurang lebih gitu sih ngerjainnya, nggak yang bingung tuh enggak, cuman butuh effort aja untuk bikinnya. Ini misalkan di sini kan udah nih, ini kolom ya, maksudnya itu ini kolom sampai bawah berarti. Siapa tuh? Nih kalau kayak gini kolomnya sampai bawah aja, jangan ini untuk lantainya. Sebenarnya lantainya nggak usah kelihatan sih kalau bagian sini, karena ditutup sama dinding kan. Kalau tapi yang di sini kelihatan seharusnya, gitu. Ini polos aja, karena nggak kelihatan karena ditutupin sama dinding. Nah yang di sini juga berarti otomatis hilang dong, karena dinding semua. Kemudian ya udah bikin aja kayak ini ya jendela, misalnya tingginya itu 500. Kemudian di sini saya bikin jangan deh, saya bikin dia di situ adalah 1 meter dari lantai ke sini. Kemudian saya offset lagi dia itu 700 saja tingginya, lebarnya. Yang saya delete ini, kemudian saya hapus kayak gini, saya terima aja bagian sini, kemudian saya delete gitu. Kemudian saya offset 60, saya 60 juga. Nih, kemudian dihapus aja yang listnya nih, bagian dalamnya. Nih kayak gini, karena dia satu kesatuan jendela gitu ya. Gini. Kemudian sininya kita hapus lagi, kita hapus saja. Yang ini kita trim aja semuanya. Set, sini juga. Ini saya hapus bagian sini saya hapus juga. Kemudian saya blok sini, blok bagian sini, blok bagian sini, kemudian J. Jadi join sini juga saya blok, kemudian J juga. Nah dia udah jadi satu kesatuan. Kemudian offset 10 tadi kan saya bikin. Nih kalau udah baru dikasih hatchnya udah di point set. Nah, ini udah jadi jendela nih, di satu jendela kesatuan gitu ya. Ini hapus juga karena ini kolom. Kemudian paling bagian belakang adalah bagian kosong atau bagian dinding biasa aja, hapus saja berarti. Ini juga dihapus, kemudian di sini dihapus. Nih udah nih, tinggal jangan, ini lantainya jangan dihapus deh, ini aja dihapus, ini dihapus, kemudian ini dihapus, ini dihapus, ini dihapus. Nih kemudian dibikinlah dibikin garis lebih dikit misalnya untuk penambahan. Nah untuk pembuatan garis atap ini kan udah nih, ini agak saya cepetin ya karena waktu midnya mau habis nih teman-teman, jadi kayak agak cepat saya jelasin. Nah tinggal kita bikin garis atap. Nah ini nanti garis atap nggak bisa sembarangan nih, makanya saya mau ngajari nanti di pertemuan ke-10 itu adalah pembuatan rencana garis atap. Rencana garis atap itu harus dibuat dari Dena. Dari Dena itu untuk menentukan kemiringan jenis atap kalian. Jenis atap kalian, kemiringan atap kalian itu dari rencana atap. Kalau kalian tidak menentukan rencana garis atap, kalian
susah menggambarkan di tampaknya nanti. Nah, itu kurang lebih gitu. Tapi secara umum anggap aja saya kasih jarak dia itu 1 meter bagian sini, kemudian saya kemudian L shift misalnya saya tulis 10 meter shift koma bikin sudut. Nah, garis kemiringan atap itu rata-rata untuk di Indonesia adalah 30 derajat sampai 45 derajat. Itu adalah supaya air hujan itu bisa turun dengan cepat biar air hujan itu tidak menumpuk di atap kita. Kalau air hujan itu menumpuk di atap kita, akan terjadilah kebocoran di atap kita, bolong tuh atap kita. Termasuk di jalan juga. Kalau misalkan di jalan, kalau di jalan itu air hujan itu menggenang di jalan, itu akan menyebabkan lubang di jalan. Itu nanti akan kalian pelajari di teknik sipil, karena umum banget. Air hujan itu harus mengalir ke saluran drainase, jangan sampai dia mengendap di jalan. Itu yang menyebabkan jalan berlubang segala macam, ada keretakan itu karena air hujan. Sistemnya sama kayak di jalan. Atap itu harus pokoknya air hujan turun di atap kalian harus cepat turun ke bawah, jangan sampai dia mengendap di atap kalian. Nah, itu ada sudut kemiringan tertentu yang digunakan. Jadi kalau sudut atap itu biasanya 30 derajat sampai 45 derajat. Tapi saya di sini mau pakai 35 derajat. Kayak gini, kurang lebih. Kemudian saya MI aja. Bagi apa di bagian sini. Misalnya saya kasih dulu. Saya tambahin ya, semeter. Oke, kemudian saya mau MI. Nah, ini hapus dulu nih. Segini. Kemudian MI. Sini saya cari garis tengahnya dulu. Kemudian klik no. Nah, ini udah. Nah, di sini seharusnya ada namanya atap lagi nih, karena di teras ada teras kan. Di teras saya bikin dulu di sini ya, jarak dari sini ya 1 meter 1000 gitu ya. Dan kemudian L misalkan 3000 shift koma 35 derajat. Kemudian saya kasih lagi di sini 1 meter 1000. Begini. Kemudian saya MI aja tinggal. MI tengah. Ya, selesai. Langsung bikin lagi aja L 4000 shift koma 35 derajat. Kemudian MI sini. Nih, no. Kemudian no aja. Kemudian kita sambungin dia ke F. Nih. Udah nih. Jadi rumah ya. Ini untuk masalah tampak ya. Jadi misalkan kalau mau ditambah juga perabotan ya ditambah, misalnya kan contoh pohon kayak gini. Klik OK. Save ini. Nih, tambahlah pohon. Ini untuk tampak bagian depan. Mostly gitu. Tinggal ditambahlah heads-nya. Misalkan contoh misalkan mau ditambah set heads atap. Heads atap itu misalkan contoh menggunakan ini arsek ini. Tinggal disesuaikan skalanya, misalnya pakai skala 10. Nih kegedean nih 10 kayak 1. Nah, gitu. Tinggal disesuaikan aja. Nah, ini dinding kan? Dinding ya nggak usah pakai headset yang aneh-aneh. Pakai aja misalnya kalau plesteran atau cat ya polos saja. Kalau misalkan dia kalau coran pakai solid misalkan. Kalau cat kan pakai solid aja nih, misalkan mau solid di bagian sini ya di solid aja gitu. Nggak usah yang aneh-aneh gitu ya. Gitu deh intinya teman-teman. Sejauh ini kurang lebih gitu sih demonstrasinya, nggak yang terlalu ribet sebenarnya. Ini kan nggak terlalu detail, tapi nanti mungkin di pertemuan berikutnya itu lebih detail. Maaf ya, saya nggak bisa terlalu lama. Mungkin karena saya online kayak gini, ada alasannya juga karena nggak bisa ngajar sampai sore soalnya. Ada kegiatan di luar kampus yang harus saya kerjakan dan tidak bisa saya tinggalkan. Tapi saya tetap sempatkan untuk mengajar secara online, teman-teman. Maaf, saya nggak bisa datang secara langsung dan waktunya agak kepotong lebih sedikit. Mungkin waktu di pertemuan berikutnya mungkin saya bisa lebih panjangkan, mungkin sampai jam 4 lebih. Tapi mohon maaf banget ya, saya harus cepat untuk materi kali ini. Bukan karena nggak mau ngajar, tapi memang ada kegiatan nggak bisa saya tinggalkan. Oke teman-teman, maaf ya. Ya, Pak. Ya, Iya, Pak. Pak. Ya, Pak, jadi, boleh nanya, Pak? boleh silakan. Nanti skala yang digunakan nanti 1:100 apa 50, Pak? 1:100 semua aja.
Iya Pak, makasih Pak. Oke, nanti bisa itu mau disesuaikan pakai yang 1:50, 100 silakan kalian. Suka kalian mau yang mana. Tapi kurang lebih ya, tanpa itu kurang lebih kayak gini teman-teman. Dan termasuk potongan. Potongan tuh juga kurang lebih bakalan kayak gini juga. Nah, yang tapi kalau yang dipotongkan kan lebih mengekspos isi dalamnya kan. Dalam atapnya, dalam ruangannya, dalam bawah tanahnya itu apa. Itu yang membedakan potongan sama tanpa. Tapi mostly kegiatan kalian yang akan kalian lakukan itu akan berkesinambungan, akan sama. Jadi inilah tugas kalian selama 8 minggu kurang lebih ini yang harus target kalian harus bisa kalian lakukan ini. Tapi kalau lebih bagus lagi tuh. Otomatis nilainya 100 lah kalau saya lihat oh udah sampai ada ngerjain yang lain itu sebagai nilai plus. Tapi kalau teman-teman yang udah ngerjain juga bagus nanti di itu ya, nilainya 100 juga nggak ada. Itu cuma nilai plus aja di kemampuan diri gitu ya. Tapi kalau misalnya dari segi nilai tidak ada misalnya kalau dia udah jauh banget nih ngerjain bagian apa, tidak ada pembeda untuk nilainya. Yang penting kalian udah 5 aspek komponen tadi udah diselesaikan secara baik. Itu aja. Sejauh ini ada yang mau ditanyain lagi nggak, teman-teman? Maaf ya, saya Pak, boleh nanya nggak Pak? boleh, silakan. Gambar yang kemarin kan dikumpul di Bapak. Boleh nggak Pak lihat gambarnya Pak? Gambar, Gambar Dena. gambar Gambar Dena. Dena Oh, rumah tinggalnya. Besok saya bagiin hari apa ya? Kalian ada di kampus hari apa besok? Besok ada nggak di kampus? ada. Besok ada. Besok ada Pak. Besok ada. Nanti jam 1 bisa nggak ngambil ke ruangan saya untuk yaitu gambar kerja kalian? Bisa Pak. Bisa ya. Nanti ambil aja di ruangan saya. Nanti tolong 1 atau 2 orang aja yang ngambil. Nanti baru dibagiin ke kalian gimana? Boleh nggak? Boleh. Boleh Iya ya? Pak. Oke, jadi kalian bisa berpatok dari gambar kalian kan? Denanya kan? Ya gitu. Untuk ukuran kan tetap A4 Pak. A4 aja, kita pakai A4 aja. Nanti kopnya disesuaikan lagi ya buat yang A4. Nah, nanti bagi teman-teman yang nggak punya komputer silakan tolong banget teman-teman yang punya laptop difasilitasi teman-temannya yang nggak punya karena ya karena keterbatasan juga saya tahu sih rasanya memang kayak gitu saya juga dulu nggak punya jadi minjam-minjam juga sama teman gitu ya atau ke warnet dulu kan tapi nggak tahu di Bangka nih ada nggak warnet yang menyediakan AutoCAD segala macam atau memang minta fasilitasi sama ini sih mungkin saya bisa minta bantu sih nanti kalau misalnya ada